Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rifa Pranoto, guru pengajar dari SMA IPIM Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membangun kreativitas dan inovasi dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik dalam rangka seri Semangat Guru 2 tentang kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, apa hal-hal yang saya pelajari, hal-hal baru yang saya pelajari tentang kreativitas dan inovasi. Yang pertama adalah ide-ide baru yang orisinal itu dapat dibentuk dari menggabungkan beberapa ide. Jadi ide digabungkan menjadi satu, maka dia akan menjadi ide-ide yang baru. Kemudian yang kedua adalah mari kita berhenti melakukan kritik negatif terlalu awal pada ide yang muncul, karena kritik belum tentu juga akan mendukung ide yang berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah lawannya kita mengkritik, memuji pun juga belum tentu akan juga mendukung ide itu akan berkembang. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam bertindak ketika menanggapi suatu ide baru itu. Yang selanjutnya adalah mari kita merancang latihan mengembangkan kebiasaan yang kreatif. Dan yang terakhir adalah kreativitas bisa dalam bentuk pemikiran, tidak hanya kreativitas itu berupa seni, karya, ataupun yang lainnya. Itu yang saya pelajari, hal-hal baru yang pelajari dari kreativitas dan inovasi pada seri kedua, program guru kedua untuk implementasi pendukung kurikulum Merdeka. Selanjutnya, bagaimana cara kita melatih kreativitas di kelas, utamanya untuk anak-anak ya. Yang pertama, jangan kita menghakimi bahwasanya ini tidak benar, ini tidak betul. Yang betul adalah kita memotivasi, kemudian mengarahkan mereka kenapa seperti ini, kenapa Anda memilih hal yang seperti dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah semua bisa mencapai tujuan. Tujuan utamanya apa? Bisa dicapai dari manapun ya, bisa kreativitasnya dari A, B, C, tujuannya penting satu ini adalah tercapai. Bagaimanapun caranya kita berikan kreativitas ke anak-anak. Dan yang ketiga, kita tempelkan dari kebiasaan-kebiasaan itu pada kebiasaan yang lama. Jadi kalau kreativitas kita tempelkan di kebiasaan-kebiasaan yang lama, akhirnya kreativitas itu akan jadi budaya yang baik, sehingga anak-anak tidak akan kesulitan jika menggali atau melatih kreativitas mereka. Selanjutnya untuk tips bagaimana menerapkan kreativitas dan inovasi ya. Yang pertama untuk guru, mari kita menggabungkan ya benda-benda yang tidak biasa. Contoh misalkan ayam dengan segitiga, gambar dan gabungkan, kira-kira menjadi apa? Ini hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang unik ya. Maka nanti akan ada ide, misalkan dari segitiga ada ayam, mungkin akan jadi logo suatu merek makanan tertentu. Bisa juga yang kedua adalah kegunakan atau gunaan benda yang tidak berguna ya. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang di sekitar kita yang tidak berguna. Misalkan ada kaleng plus tujuan. Jadi kaleng ini biasanya untuk apa? Kalau sudah tidak berguna, itu akan membangun ide-ide kreatif mereka. Yang ketiga mungkin menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Nah, ini sangat penting sekali. Pilih rutinitas yang cukup luang untuk latihan-latihan kreatif. Jadi di sini anak-anak menempelkan kebiasaan baru di kebiasaan lama. Banyak sekali contohnya yang bisa kita lakukan. Dan yang keempat adalah kalimat membangun. Jadi kalimat membangun ini kita tulis, lalu kita pilih kalimat pujian yang membangun. Intinya adalah motivasi bantu mereka. Jadi kita berikan reward ketika dia sudah bisa melakukannya. Nah, kalau sudah menjadi hal yang efektif, maka ini akan menjadi kebiasaan kita ya. Dan untuk murid biasanya kita bisa satu, pilih waktu latihan yang kreatif. Kemudian dari modifikasi ini tadi ada A1, A, B, C, D, kita kreativitasnya kita modifikasi satu sama lain, kita kombinasi. Kemudian kalimat-kalimat membangun kita terus kita berikan kepada murid sehingga mereka akan termotivasi, mereka akan semangat, senang untuk membangun kreativitas dan inovasi ya di sini.
Oleh karena itu, membangun kebiasaan yang baru pada murid ini akan lebih penting dan akan disesuaikan dengan kondisi dari emosi anak-anak. Jangan lupa itu. Dilihat kondisinya, kalau memang itu sesuai, maka lanjut. Kalau tidak sesuai atau tidak pas dengan kondisi emosi anak-anak, maka kita hentikan, kita cari cara yang lain. Guru harus inovatif. Nah, demikian tadi sedikit ulasan saya tentang bagaimana membangun kreativitas dan inovasi bagi anak. Maka untuk yang terakhir, mari kita ikut seri Semangat Guru 2 tentang kompetensi non teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Untuk yang terakhir, agar ide orisinal mengalir lancar, jangan terlalu cepat menghakimi dan menilai buruk isi pikiran sendiri. Kita perlu menerima semuanya ide awal sebagai pikiran yang netral. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan ini semua menginspirasi dan menjadi contoh atau bekal dari yang lain-lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.